Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7E dan kelas 7F. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar mengenai memainkan musik ensemble sejenis dan campuran. Alhamdulillah kita memasuki masih di pembelajaran mata pelajaran seni budaya kelas 7 dan khusus untuk kelas 7E dan kelas 7F ya. Insyaallah kita lanjutkan karena kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai memainkan musik ensemble sejenis dan campuran ya. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini, yaitu apa sih yang dinamakan mungkin dengan musik ensemble sejenis dan campuran. Nah, di sini ada musik ensemble, ada jenis-jenis permainan musik ensemble, kemudian ada jenis alat musik ensemble, ada partitur untuk ensemble, kemudian merencanakan pergerakan ensemble ya, dan bagian-bagiannya nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami mengenai materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, untuk ensemble atau kata ensemble itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti suatu rombongan ya, musik atau sandiwara ya. Ini jadi ensemble itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti suatu rombongan musik atau sandiwara ya. Jadi ada beberapa suatu perkumpulan ataupun ada suatu istilahnya apa, kelompok musik ya, kelompok musik yang terdiri dari beberapa alat musik. Nah, biasanya pada waktu dahulu itu biasanya digunakan untuk kegiatan opera ya. Nah, ataupun dan di sini ada sandiwara. Nah, itu yang berangkat ataupun asal dari ensemble itu sendiri ya. Nah, kemudian secara arti luas bahwa ensemble adalah kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Biasanya tampil sebagai hasil kerjasama peserta di bawah pimpinan seorang pelatih ya. Nah, di sini jelas ya bahwa bahwa ensemble itu sendiri jadi berupa sebuah kelompok kegiatan musik yang terdiri jadi beberapa jenis musik ya. Nah, atau beberapa jenis alat musik yang dipadukan menjadi suatu musik ya, yang seirama, dan biasanya ada seseorang yang memang memimpin ataupun ada yang melatih dalam suatu kelompok musik tersebut. Biasanya contoh seperti orkestra itu. Nah, orkestra itu kan suatu kelompok musik ya. Ada seorang ada yang disebutnya apa, lupa lagi Bapak juga itu ya, ada yang memimpinnya, artinya ada yang memandunya ya. Nah, itu dia, dan itu disebut dengan ensemble. Jadi sebuah ada kelompok, kemudian kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatannya ya. Nah, itu yang dinamakan dengan ensemble. Nah, di sini ada contoh ensemble ya. Contoh ensemble diantaranya ada ensemble tari dan nyanyi, ada ensemble recorder, dan ada ensemble gitar ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok atau beberapa contoh yang berkaitan dengan ensemble ya. Itu. Kemudian ada 3 jenis alat musik yang biasanya dimainkan dalam ensemble, yaitu alat musik melodis, ada ritmis, dan harmonis ya. Jadi dalam musik ensemble ada berupa 3 alat musik ya. Yang pertama itu ada alat musik melodis, yang kedua ada alat musik ritmis, dan alat musik harmonis, yang nanti ke depan kita akan jelaskan apa itu alat-alat musik melodis, ritmis, dan harmonis ya. Nah, selanjutnya
di sini ada yang beberapa jenis atau jenis-jenis permainan musik ensemble. Nah, di sini jenis-jenis permainannya ya. Nah, yang pertama itu jadi jenis permainan alat musik ensemble itu ada ensemble sejenis ya. Nah, apa sih yang dinamakan dengan ensemble sejenis? Ensemble sejenis itu atau musik ensemble sejenis itu adalah musik ensemble yang dinamakan sejenis jika alat-alat musik yang dimainkan juga sejenis ya. Nah, jadi alat musiknya ini sejenis. Contoh misalkan di sini nih ada pemain biola. Nah, pemain biola. Nah, ini alat musiknya ya sama biola ya, akan tetapi dipadukan ya. Masing-masing mungkin perbedaan antara nadanya. Nah, sehingga menghasilkan musik yang berirama ya, yang berbeda gitu ya, walaupun menggunakan alat musik sejenis. Di sini juga ada pemain alat musik saksofon ya. Nah, kemudian di sini juga gamelan. Nah, gamelan ya sebagai alat musik tradisional ya. Kenapa sejenis di sini nih? Sejenis ya. Di sini ada biasanya kalau saron ya, saron juga ada saron 1, ada saron 2, kemudian di sini ada bonang ya. Nah, itu biasanya ada yang sejenis nih dari sini ya. Maka untuk gamelan juga ini bisa dinamakan dengan musik ensemble sejenis ya. Nah, ini yang pertama untuk jenis permainan permainan musik ensemble itu ada yang dinamakan dengan ensemble sejenis. Selanjutnya ada ensemble campuran ya. Nah, untuk ensemble campuran, ensemble campuran biasanya dimainkan 5 sampai 15 orang ya. Adapun orkestra biasanya dimainkan oleh puluhan orang ya. Nah, ini jadi untuk ensemble campuran ini dimainkan berdasarkan jumlahnya. Nah, ini dari 5 sampai 15 orang. Jadi banyak ya yang memainkan. Nah, bahkan mungkin dalam pemain orkestra ya, orkestra itu biasanya dimainkan dengan puluhan orang. Jadi beberapa alat jenis musik jadi ya. Jadi satu paduan musik ya, itu orkestra. Kemudian hakikatnya bahwa permainan ensemble adalah permainan bersama dari berbagai instrumen musik dalam bentuk kerjasama dalam membawakan lagu ya. Jadi permainan bersama dari berbagai instrumen musik dalam bentuk kerjasama dalam membawakan sebuah lagu. Jadi ini dari berbagai alat musik yang berbeda ya, dipadukan menjadi sebuah musik yang menarik ya, sehingga dipadukan ya berdasarkan mungkin panduan daripada musiknya itu sendiri. Kemudian ada lagi, kalau ensemble campuran ini adalah merupakan permainan alat musik dari berbagai jenis yang dimainkan oleh beberapa orang pemain seperti petik, gesek, tiup, dan perkusi ya. Jadi beberapa alat musik itu dipadukan menjadi sebuah satu. Contoh yang dipetik gitar, yang digesek biasanya biola. Kemudian yang di tiup saksofon ya. Itu kemudian seperti recorder ya, itu. Kemudian apalagi perkusi ya. Nah, ada lagi beberapa alat pukul ya, atau alat musik pukul seperti perkusi ya. Nah, itu beberapa alat musik yang memang dipadukan menjadi satu irama dalam bermusik ya. Nah, ini yang dinamakan dengan alat musik atau ensemble campuran ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ensemble campuran ini adalah merupakan paduan dari beberapa alat musik ya, yang ternyata kalau dimainkannya pun biasanya lebih daripada 5 orang tuh. Nah, itu yang untuk jenis-jenis permainan musik ensemble. Nah, sekarang jenis permainan musik masih dalam permainan musik
jenis permain musik ensemble atau jenis-jenis alat musiknya ya. Nah, yang tadi itu ada yang dinamakan alat musik melodis ya. Nah, alat musik melodis ini adalah alat musik yang membawakan melodi suatu lagu ya. Jadi berfungsi, nah alat musik melodis ini sekali lagi berfungsi untuk membawakan melodi suatu lagu. Nah, sebagai pembawa lagu, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada ya. Nah, ini contoh kalau di sini contohnya seruling ya. Tuh, sebagai alat musik melodis ya. Kemudian termasuk alat musik melodis adalah, nah ini termasuk alat musik melodis ya. Suling, biola, rebab, saron, pianika, recorder ya. Mandolin di sini ya. Tuh, jadi alat musik yang memang sebagai alat musik untuk melodi dalam sebuah lagu ya. Ini yang kedua, dari segi alat musik ya, musik ensemble, alat-alat musiknya yang pertama sebagai alat musik melodis, yang kedua ada alat musik ritmis ya. Nah, alat musik ritmis ini berfungsi untuk memberi irama karena alat musik ini tidak memiliki nada ya. Jadi alat musik ini tidak memiliki nada ya. Nah, hanya untuk memberi irama ya, karena alat memberi irama. Nah, kalau yang melodinya itu kan ada menggunakan alat musik melodis. Nah, untuk memberi iramanya digunakan alat musik ritmis. Contoh misalkan drum. Nah, ini ya, dalam drum, dalam sebuah grup musik, nah ini adalah memberikan sebuah irama. Nah, contoh lagi yang termasuk dalam alat ritmis adalah triangle, kemudian gendang, tamborin, ketipung, tipa ya. Nah, kemudian ada drum. Nah, ini semua ya. Nah, yang kita ketahui untuk yang tradisionalnya gendang, contoh nih, yang modernnya drum, kita yang tahu saja ya. Nah, ini termasuk dalam alat musik ritmis ya. Jadi kalau alat musik yang ritmis ini tidak mengeluarkan nada, tidak ya, hanya memberikan sebuah irama ya, untuk mengiringi alat-alat musik melodis itu. Kemudian yang selanjutnya ada alat musik harmonis ya. Mohon maaf ya, lagi Bapak kurang sehat nih. Selanjutnya ada alat musik harmonis ya. Nah, ini ada alat musik harmonis. Nah, alat musik harmonis ini ada alat musik yang berfungsi melodis dan sekaligus ritmis ya. Jadi, kemudian alat musik ini mampu menghasilkan nada dan dapat dimainkan sebagai pengiring dalam paduan nada yang lazim yang disebut dengan akord. Alat yang termasuk jenis alat musik ini adalah alat musik harmonis seperti piano, organ, keyboard, kemudian gitar, sitar, kemudian ada sesando ya. Ini sesando contoh alat musik tradisional ya, dari ya kita ya, kalau nggak salah dari NTT ya, ini sesando ini ya. Nah, ini alat musik harmonis ya gitu. Jadi kalau alat musik harmonis ini bisa berupa dua fungsi ya. Jadi bisa berupa alat musik melodis, bisa, kemudian bisa menjadi alat musik sekaligus ritmis pun bisa ya. Contoh misalkan organ ya. Dalam organ itu kan berbagai jadi pakai melodinya bisa, kemudian ada alat ritmisnya juga ada ya, kendang dan yang lainnya itu bisa dipadukan ya dalam sebuah
satu alat musik saja ya. Jadi kalau memainkan musik itu cukup saja dengan satu. Nah, ini organ. Nah, ini ya, nah, ini yang disebut dengan alat musik ritmis. Jadi satu alat musik tapi terdiri dari misalkan berbagai suara jenis alat musik ya. Itu. Jadi melodisnya ada, ritmisnya ada. Nah, itu yang disebut dengan alat musik harmonis ya. Bisa dipahami ya. Itu untuk jenis-jenis mungkin alat musik dalam musik ensemble ya. Jadi ada 3 jenis alat musik ya. Ada alat musik melodis, yang kedua ada alat musik ritmis, dan yang ketiga ada alat musik harmonis. Selanjutnya, nah ini dalam merencanakan pergelaran ensemble campuran ya. Nah, kalau kalian bisa memainkan alat musik, kemudian ingin merencanakan sebuah pergelaran dalam sebuah musik, maka harus ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama, nah, rumuskan nama dan tema pergelaran. Nih, namanya apa? Tentang apa? Misalkan konsernya tentang apa? Kemudian tema pergelarannya untuk apa? Misalkan tema pergelaran untuk amal. Nah, rumuskan namanya. Ya. Misal namanya misalkan apa? Misalkan kita untuk melaksanakan amal, contohnya untuk kegiatan amal COVID-19 misalkan ya, tapi yang dilaksanakan dengan secara virtual untuk pergelaran alat musiknya bisa ya. Kemudian apalagi, rumuskan latar belakang, tujuan, manfaat diadakannya pergelaran ya. Apa yang melatar belakangi sehingga kita melaksanakan sebuah pergelaran musik ya, tujuannya apa, manfaat diadakannya untuk pergelaran itu apa ya. Nah, ini beberapa poin-poin yang penting sebelum kita melaksanakan sebuah pergelaran musik ensemble campuran ya. Kemudian apalagi, rumuskan lagi bentuk-bentuk pergelarannya, rumuskan ya, bentuk-bentuk pergelarannya seperti apa ya. Kolaborasi dalam permainan musiknya apa saja ya. Itu. Kemudian rumuskan pihak mana saja yang akan mendukung secara pergelaran, mendukung acara pergelaran ya. Jadi pihak mana saja yang nanti akan kira-kira dapat mendukung dalam sebuah pergelaran, itu juga harus ya. Jadi kalau bisa misalkan objeknya apa gitu ya. Nah, ataupun yang menerima dalam misalkan kira-kira targetingnya untuk penerima musiknya itu kepada siapa ya. Kemudian tentukan karya-karya musik dan lagu yang akan ditampilkan. Nah, karya musiknya misalkan tentang karya musik siapa ya, karena supaya kita lebih menarik. Nah, ini karya musiknya ya, tentukan. Kemudian lagu yang ditampilkannya apa. Nah, ini juga harus ditentukan ya. Ini sebelum begini untuk karena juga perencanaan dalam sebelum kita melaksanakan sebuah pergelaran ya. Kemudian selanjutnya, nah, tentukan tempat, perkiraan jumlah penonton termasuk pengaturan tempatnya di mana. Misalkan kalau menggunakan bisa indoor ataupun outdoor ya. Kalau misalkan di indoor kita menggunakan gedung apa, ataupun misalkan stadion, kalau yang besar ya stadion gitu. Kalau misalkan di menggunakan tempat yang kecil misalkan gedung olahraga ataupun apa itu yang indoor. Kalau yang outdoor mungkin lapangan. Nah, contoh itu. Perkiraan jumlah penonton kita harus juga atur, kira-kira jumlah penontonnya berapa, 100, 200 bukan itu. Kemudian rumuskan rincian jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatannya apa saja, mulai dari kegiatan perencanaan, latihan sampai pelaksanaan kita harus dirumuskan.
Kemudian rumuskan juga anggaran biaya yang harus kita keluarkan dalam pergelaran, ya, harus dirumuskan itu, ya. Kemudian tentukan penanggung jawab dan susunan panitia. Nah, siapa yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan pergelaran? Kemudian panitianya siapa saja? Ya, ini harus ada, ya. Atau tak penanggung jawab itu yang disebut dengan, biasanya dalam bermusik itu sebut dengan promotor, ya. Nah, ada yang promotornya siapa nih, ya. Nah, kemudian susunan panitianya juga harus dibentuk. Kemudian sertakan lampiran-lampiran yang diperlukan. Seperti apa? Lampiran surat izin yang melaksanakan pergelaran itu juga. Nah, kalau misalkan mungkin yang tempat yang luas, ya harus izin keamanan, kan banyak lah ya, izin lingkungan dan yang lainnya. Itu ya, itu contoh lampiran-lampiran yang memang diperlukan, ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai awal kita belajar dalam pelajaran seni budaya untuk, ya, kelas 7 dalam materi memainkan musik ansambel sejenis dan ansambel campuran, ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalaupun kalian kurang memahami, ya, silakan nanti ditanyakan saja di grup pembelajaran. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi